Ya, karena dengan mata telanjang sendiri tidak perlu menduga, dan memang saya melihat tidak lain dan tidak bukan perkara ini adalah dibesar-besarkan dan didramatisir, di staging untuk mencoba strategi-strategi dari tim kuasa hukumnya, ya. Artinya dicoba disudutkanlah itu JPU-nya, dicoba disudutkanlah BCA-nya untuk mencoba menggoyang keyakinan majelis hakim bahwa sebetulnya kliennya itu tidak bersalah. Cukup menarik, karena kenapa? Mungkin waktu era buzzer dulu, ya, kepemimpinan Pak Jokowi, ya, mungkin ini bisa diterima, ya, dengan akal sehatnya yang terdahulu. Tapi di zaman sekarang ketika semuanya sudah terbuka, akhirnya yang dulu loyang, yang dulu ngakunya emas tapi loyang, nah sekarang udah kelihatan ini memang benar-benar loyang, ya, itu akan sulit sekali untuk membantah bahwa kejadian itu ada. Nah, yang saya sayangkan dari awal sebetulnya kenapa nggak dari awal ini dihentikan, artinya dikembalikan aja uangnya kalau memang tidak sepakat. Kata NM, saya kutip, 4 miliar itu kecil sekali. Apalagi dia orang kaya, dia bukan orang miskin. Artinya mengembalikan 4 miliar itu sangat mudah dong. Tapi pada faktanya dia masih di dalam sampai sekarang. Artinya kan dia nggak punya uang. Itu simpelnya ya Pak? Itu cara mudah melihat sesuatu daripada kita ngelihat dramanya. Karena kenapa? Dari awal sudah saya sarankan untuk, ya kalau memang orangnya nggak sesuai nih, artinya si RG-nya Richard Gladys yang bilang, oh gua nggak cocok nih, nah, ya udah duitnya titipin aja, balikin, nah, selesai. Artinya nggak perlu bertele-tele kalau memang nggak cocok dengan perjanjiannya bahwa itu endorsannya dia. Memang saya akui endorsannya Niki luar biasa, top memang senilai itu atau lebih malahan. Akan tetapi ini kan ada orang dispute, nggak cocok, ya kan? Nah, salahnya adalah tidak ada perjanjian tertulis. Nah, makanya jadi lemah. Apalagi dari fakta-fakta di persidangan dipertunjukkan ada kalimat-kalimat, kemudian ada pergeseran uang melalui transfer yang nggak bisa dibantah. Akibatnya tuduhan atau pembuktian dalam unsur-unsur di surat dakwaan saya rasa cukup terbukti. Oke Bang, ini kan sudah memasuki tahap di mana udah mulai masuk saksi, nanti saksi ahli ya segala macam ya Bang. Kalau tadi Abang bilang sebenarnya pulangin aja kan simpel. Di tengah seperti ini gitu, ketika ada perubahan pikiran lah bahwa memang udahlah saya katakanlah saya hilang. Hidup nih orang nih, ya kan? Ya kayak gitulah. Masih bisa gak sih Bang untuk? Bisa, sangat bisa sekali. Apakah itu menghentikan proses persidangan Bang? Kalau menghentikan mungkin itu tidak, ya, tapi itu akan meringankan jauh sekali dari hukumannya. Contoh, ketika kerugian yang diderita oleh si pelapor atau si korban atau si yang mengalami kerugian ini itu sudah tidak ada lagi, artinya otomatis apalagi yang mau dihukum kan gitu. Nah, sudah lebih dari cukup bahwa si Niki sudah di dalam dari lama kan, udah cukup lah dia. Kasihan saya kasihan banget, karena kenapa? Ini seharusnya mudah, tapi kok sampai berlarut-larut sedemikian, ini saya sedih sebetulnya. Tanpa ingin menjatuhkan rekan sejawat Bang, karena rekan sejawat adalah sekali lagi adalah saudara kandung. Tapi apakah yang dilakukan Bang Fahmi sudah tepat? Ya, yang jelas saya tidak pernah mencoba mengkoreksi apapun yang rekan sejawat lakukan. Tapi saya menyayangkan dan prihatin bahwa kliennya itu mengalami hal sedemikian, sehingga sebetulnya pilihan-pilihannya lebih banyak. Nah, saya nggak ngerti apakah ini pilihan yang dipilih oleh NM sendiri untuk tidak keluar dari tahanan, atau memang saran-saran dari tim kuasa hukumnya. Oke, sekali lagi bahwa langkah yang baik adalah sebetulnya mengakui ya Bang, yang itu menjadi hal yang meringankan nanti. Pasti, ketika kerugiannya sudah tidak ada lagi, apalagi yang mau didakwakan? Kan nggak ada kerugiannya. Nah, tapi kalau memang masih kekeh bahwa dia tidak melakukan kesalahan tapi uangnya tetap dikantongin, itu hakim akan menilai. Nah, penilaian hakim tentang perilaku itu tidak suka-suka kita.
dia harus dengan norma, ya kan, yang berlaku sesuai dengan norma hukum. Itu kan suka-suka kita. Apa yang dari kepala kita terus merupakan norma hukum yang berlaku di masyarakat. No, come on, wake up, bangunlah. Nggak gitu lah. Artinya lu mesti sadar bahwa sebetulnya norma hukum tuh kayak gini loh. Bukan apa yang kamu pikirin. Ya, contohnya lebih gampang, lawan arah di lalu lintas itu salah. Apapun alasannya salah. Lu mau nyelamatin siapapun, apapun caranya itu salah. Karena keadaan emergency itu yang boleh itu adalah ketika ada petugas hadir di situ. Ketidakberdayaan kamu terhadap kehidupan kamu atau ketidakberdayaan kamu tentang hukum itu tidak membenarkan kamu atas perbuatan kamu yang melanggar hukum. Itu pikiran yang salah. Tolong, makanya artinya ketika ada sesuatu yang salah harus dikoreksi. Jangan malah itu dibenarkan. Yang salah tetap salah, ya benar. Karena dengan sedemikian yang namanya NM, saya salut karena dia ini pahlawan. Buat saya juga pahlawan karena kenapa? Dia nge-review semua. Yang nggak di-review dia review. Tapi alangkah sedihnya ketika ya dia kesandung masalah ini ya. Artinya memang satu dan lain hal mungkin ada yang harus dibenahi atau direview di masa depan supaya tidak terulang kembali. Oke, terima kasih Bang. Terakhir Bang, boleh nggak? Ini kan uang 3,6 ini kan sudah disita negara. 400 juta ini memang kita nggak tahu ya Bang, tidak dikembalikan atau seperti apa. Nah, ini kan disita, ditarik dari si perumahan segala macam gitu. Apa ini sebenarnya juga ditariknya ini memang bukan dari keinginan ini, maksudnya memang negara yang harus menyita ini gitu loh Bang. Seperti itu gak sih Bang, airan itu si negara yang sita. Gini, itu sebetulnya akal-akalan, maksudnya bukan akal-akalan ya, itu cara cerdiknya jaksa penuntut umum. Jadi para penegak hukum itu untuk membuktikan sesuatu, dia sita barangnya. Nah, artinya supaya terbuktilah bahwa barang itu memang ada hasil dari kejahatan. Sialnya sebelum ini dia ditahan harusnya selesaiin dulu, ambil duitnya balikin duitnya supaya negara nggak bisa sita. Keduluan. Ya itu saya apes, makanya hari apes itu nggak ada di kalender. Oke, terima kasih.